Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang fat liquor. Fat liquor merupakan salah satu bahan kimia yang digunakan pada proses pengolahan kulit yang fungsi utamanya sebagai lubrikasi. Bahan ini juga sering digunakan untuk menambah keemasan kulit. Bahan baku pembuatan fat liquor berasal dari minyak. Sedangkan minyak ada beberapa jenis, bisa minyak nabati maupun minyak hewani. Untuk struktur kimianya ada minyak jenuh dan minyak tidak jenuh. Tetapi apakah semua minyak bisa dibuat jadi fat liquor? Bagi yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Salah satu proses pembuatan fat liquor adalah dengan sulfatasi, yaitu menambah gugus sulfat pada minyak dengan jalan mereaksikan minyak dengan asam sulfat sehingga minyak mempunyai gugus polar sulfat yang dapat bercampur dengan air dan nantinya dapat berikatan dengan kulit. Oke, sekarang lanjut dengan pembuatan fat liquor. Karena asam sulfat bersifat korosi, jadi kali ini kami tidak akan membuat sulfated fat liquor, tapi kami akan mencoba membuat sulfated fat liquor dengan bahan baku dari minyak jarak atau castor oil, dan sebagai reaksinya kami menggunakan sodium metabisulfit sehingga kami rasa proses pembuatannya lebih aman. Terlebih lagi, sulfated fat liquor emulsinya lebih stabil jika dibandingkan dengan sulfated fat liquor. Untuk cara pembuatannya, langkah pertama kami menggunakan bahan baku 100 gram castor oil yang sudah kami tuang ke dalam beker gelas, kami letakkan pada hot plate. Kemudian kami masukkan stirrer dan kami nyalakan pemanas dengan settingan suhu kurang lebih 65 derajat Celcius sambil terus diaduk. Setelah suhu mencapai 65 derajat Celcius, kami masukkan 12 gram sodium metabisulfit dan kami aduk selama kurang lebih 60 menit. Selanjutnya kami tambahkan air sebanyak 20 gram, lalu kami diamkan pengadukan selama 60 menit. Setiap penambahan air, maka larutan akan menjadi keruh. Yang terjadi adalah sodium metabisulfit akan terlarut dan membentuk sodium bisulfit NaHSO3. Sulfit yang terbentuk seharusnya dapat bereaksi dengan ikatan rangkap rantai karbon pada asam lemak, sehingga nantinya minyak yang mempunyai gugus sulfit yang bersifat polar dapat digunakan sebagai fat liquor. Jika masih ada bongkahan sodium metabisulfit yang masih belum larut sempurna, maka perlu ditambahkan lagi air. Total air yang kami gunakan sebanyak 50 gram. Setelah itu kami diamkan selama kurang lebih 4 jam sampai larutan mulai clear atau jernih atau transparan seperti minyak dengan sedikit keruh. Jika kemudian muncul lagi endapan keruh atau putih, maka kami hiraukan. Setelah minyak sudah jernih yang seharusnya sudah menjadi fat liquor, maka kami matikan hot plate dan kami dinginkan. Setelah dingin, kami tuang ke beker gelas dan kami cek pH menggunakan pH kertas. Dari pengecekan didapat pH sekitar 3 sampai 4 atau bisa dikatakan hasilnya pH asam. Hal ini kemungkinan besar dikarenakan minyak sudah berikatan dengan gugus sulfit. Untuk menghilangkan sisa sodium metabisulfit, kami cuci menggunakan larutan garam, kemudian kami tuang ke dalam corong pemisah, lalu kami diamkan overnight. Setelah kami diamkan semalam, terlihat dua lapisan. Lapisan bagian atas seharusnya merupakan bagian fat liquor, sedangkan bagian bawah adalah larutan garam. Kami sisihkan larutan garam dan kami ambil fat liquornya. Jika menginginkan pH fat liquor kisaran 6 sampai 8, maka bisa ditambahkan NaOH. Pada proses penambahan NaOH, sodium akan menggeser hidrogen pada gugus sulfit SO3H menjadi SO3Na. Setelah semua proses pembuatan fat liquor selesai, maka fat liquor sudah siap untuk dilakukan pengujian. Pengujian pertama kami lakukan pengujian kelarutannya dengan air. Timbang minyak dan fat liquor ke dalam beker gelas secara terpisah. Kemudian kami masukkan air hangat lalu diaduk. Untuk minyak dan air hangat masih terlihat dua lapisan larutan yang terpisah. Ini menandakan minyak tidak bisa bercampur dengan air karena minyak bersifat nonpolar sedangkan air bersifat polar. Seandainya pun bisa bercampur homogen, tetapi jika didiamkan beberapa saat akan tetap memisah. Sedangkan fat liquor yang ditambah dengan air hangat akan menjadi larutan keruh. Hal ini dikarenakan terjadi emulsi antara fat liquor dengan air. Pengujian yang kedua kami lakukan uji FTIR. Uji FTIR adalah sebuah teknik analisis kimia menggunakan cahaya infrared untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi senyawa dalam sampel padat, cair atau gas. Prosesnya melibatkan
melakukan pemaparan radiasi infrared pada sampel, kemudian mengukur radiasi yang diserap untuk menghasilkan spektrum unik yang menunjukkan gugus fungsi dan komposisi molekular suatu zat, kata Mas AI. Jika ada yang tahu lebih detail, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Untuk hasilnya bisa dilihat ada dua spektrum yang kami uji, yaitu bahan baku minyaknya dan hasil fat liquornya. Jujur saja, kami kebingungan untuk membaca hasil uji ini. Untuk itu, kami mencoba menanyakan hasil uji FTIR ke Mas GPT. Untuk pengujian minyak, kami menanyakan apakah Anda mengetahui bahan apa dari hasil uji FTIR ini. Kesimpulan jawabannya adalah bahan yang ditunjukkan oleh spektrum FTIR ini kemungkinan besar adalah castor oil atau minyak jarak. Hal ini membuktikan bahwa benar bahan baku yang kami beli atau kami pakai adalah castor oil atau minyak jarak. Sedangkan untuk fat liquornya, pada awalnya kami hanya menanyakan bahan apakah ini. Jawabannya adalah kemungkinan bahan ini tampaknya turunan minyak atau lemak yang dimodifikasi. Kemungkinan besar ini adalah fat liquor atau pelunak kulit berbasis minyak nabati atau hewani yang dimodifikasi. Sedangkan jawaban finalnya adalah spektrum FTIR kedua kemungkinan merupakan fat liquor berbasis minyak yang dimodifikasi seperti yang digunakan dalam industri penyamaan kulit. Ciri-ciri utamanya mencakup gugus ester, rantai panjang alifatik, dan kemungkinan tambahan polaritas. Lebih lanjut kami coba menanyakan untuk mengetahui apakah sulfated atau sulfated fat liquor, dan jawaban dari Mas GPT adalah berdasarkan posisi dan bentuk beta, spektrum FTIR tersebut lebih cocok untuk sulfated fat liquor, bukan sulfated. Hal ini membuktikan bahwa benar jika minyak direaksikan dengan sodium metabosulfit akan menghasilkan sulfated fat liquor, bukan sulfated fat liquor. Dari hasil ini, kami sebenarnya sudah merasa cukup puas, tetapi kami merasa harus mencoba untuk dilakukan pengujian selanjutnya, yaitu proses fat liquoring pada kulit wet blue domba yang kami lakukan seperti proses fat liquoring pada umumnya. Langkah yang pertama adalah proses wetting bag dengan menimbang kulit wet blue dan membuat larutan wetting bag. Larutan yang kami gunakan untuk wetting bag menggunakan air, kemudian kami tambahkan asam formiat hingga pH-nya mencapai 3. Kemudian larutan wetting bag kami masukkan ke dalam ember yang berisi kulit dan kami kucek kurang lebih selama 20 menit. Kemudian kami diamkan selama overnight. Setelah overnight kami cek pH ulang, didapatkan hasil di sekitaran pH 3. Karena pH tidak terlalu naik, maka langsung kami lanjutkan dengan proses netralisasi. Proses netralisasi kami lakukan sampai pH 6 menggunakan bahan netralisasi, dan kami lanjutkan dengan penambahan soda. Masing-masing tiap penambahan kami kucek kurang lebih 15 sampai 20 menit. Jika pH masih kurang dari 6, maka kami lanjutkan tambah soda terus hingga pH mencapai 6. Pengujian pH larutan kami lakukan menggunakan pH kertas dan alat pH meter untuk memastikannya. Selain menguji pH larutan, kami juga menguji pH kulit menggunakan indikator BCG. Menguji pH kulit kami lakukan dengan memotong kulit dan kami tetesi indikator BCG menghasilkan warna biru. Hal ini menandakan pH kulit sudah berada di sekitaran pH 6. Setelah netralisasi selesai, kami belah kulit menjadi dua bagian. Bagian yang pertama sengaja kami diamkan dan kami keringkan sebagai kontrol yang nantinya kami bandingkan antara kulit tanpa fat liquor dengan kulit yang menggunakan fat liquor. Bagian yang kedua kami lanjutkan dengan proses fat liquoring. Awal dari proses fat liquoring adalah kami menambahkan air hangat ke dalam kulit, kemudian kami kucek agar suhu kulit menjadi hangat. Hal ini kami lakukan agar nanti mempermudah penetrasi dari fat liquor. Kemudian kami membuat emulsi fat liquor dengan menambahkan ceramid MLN dan air hangat, lalu kami aduk. Setelah itu kami masukkan ke dalam kulit dan kami kucek kurang lebih selama 60 menit. Selatan proses sudah terlihat lebih jernih daripada awal penambahan fat liquor. Hal ini menandakan fat liquor sudah terpenetrasi ke dalam kulit. Proses selanjutnya adalah proses fiksasi dengan cara menambahkan asam formiat sampai pH 3,5 agar fat liquor dapat berikatan dengan kulit. Setelah mencapai pH 3,5, kulit kami keringkan dengan cara dijemur. Inilah hasil dari proses fat liquoring
kulit wibu domba menggunakan sulfated fat liquor dari Castor Oil buatan kami. Sebelah kanan adalah kontrol atau kulit tanpa penambahan fat liquor, sedangkan yang sebelah kiri menggunakan sulfated fat liquor. Kita bisa melihat bahwa kulit yang tanpa fat liquor terasa keras dan kaku, sedangkan kulit yang menggunakan sulfated fat liquor terasa lebih lembut dan lemas. Hal ini juga membuktikan bahwa kulit white blue tanpa fat liquor jika dikeringkan akan tetap keras dan kaku walaupun sudah dinetralisasi sampai pH 6. Walaupun tidak selemas kulit glove yang kami inginkan, tetapi kami sudah merasa cukup puas dengan hasilnya. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.